I give in to the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi juga untuk orang tua yang sedang mendampingi anak-anaknya belajar di rumah. Apa kabar semuanya? Pasti sehat-sehat. Kita masih dalam situasi pandemi, maka jangan lupa jaga kesehatan, sering cuci tangan, tetap tinggal di rumah, pakai masker bila akan keluar rumah. Salam untuk semua anggota keluarga. Salam dari kami, keluarga besar SMP Desa Putra. Untuk anak-anakku peserta didik baru yang mengikuti MPLS, perkenalkan, mungkin sudah kenal waktu pembukaan, tapi sekarang saya perkenalkan lagi supaya lebih jelas. Saya Bruder Anton, saya kepala sekolah di SMP Desa Putra ini. Saya orang NTT. Nah anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang visi misi SMP Desa Putra. Nah, sebelum kita sampai pada visi misi SMP Desa Putra, kita tahu dulu sedikit tentang definisi visi dan misi itu apa sebenarnya. Visi itu sederhananya adalah cita-cita atau impian, atau juga nilai inti sebuah organisasi. Nah, anak-anak pasti punya cita-cita, punya impian, nanti sudah besar mau jadi apa. Seperti itu sederhananya. Lembaga juga sama. Nah, sekolah juga punya visi. Nanti mau dibawa kemana anak-anak itu? Nah, anak-anak yang belajar di SMP Desa Putra mau dibawa kemana? Nah, itu. Kemudian visi juga disebut sebagai tujuan. Tujuan di masa depan. Anak-anak juga punya tujuan. Maka lembaga SMP Desa Putra juga punya tujuan. Lalu ada juga yang mengatakan visi itu pikiran-pikiran yang ada dalam benak pendiri lembaga. Di sini dikatakan lembaga karena berkaitan dengan sekolah. Sekolah itu sebuah lembaga. Maka kesimpulannya, visi adalah sebuah gagasan tertulis mengenai tujuan utama pendirian sebuah lembaga. Itu definisi dari visi. Berikut adalah misi. Misi itu penjabaran dari visi. Mungkin agak sulit ya mengerti sebuah visi dan misi bagi anak-anak, tapi dengarkan aja dulu, nanti disederhanakan. Nah, kata-kata tadi mungkin sangat asing bagi anak-anak ya, tapi ini akan disederhanakan. Nah, misi itu tahap-tahap atau langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi. Seperti tadi saya katakan, anak-anak mempunyai visi. Visi itu cita-cita atau impian. Nah, nanti gede saya mau jadi apa? Ada yang jadi polisi, tentara, dan lain sebagainya. Nah, kalau misi itu bagaimana caranya supaya saya bisa mencapai cita-cita saya itu. Apa yang harus saya lakukan? Kalau mau jadi tentara, apa yang harus saya lakukan? Mulai dari sekarang. Jadi bukan nanti sudah besar dulu, oh saya mau jadi ini, tidak. Nah, jadi misi itu langkah-langkah atau apa saja yang saya lakukan untuk mencapai visi atau cita-cita. Maka pengertian misi adalah
langkah-langkah yang bisa diambil untuk merangsang adanya pencapaian visi. Atau bisa disederhanakan menjadi langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai cita-cita yang menjadi tujuan suatu lembaga. Sampai di sini mudah-mudahan dipahami dulu ya. Soalnya kalau tidak dipahami nanti sulit. Nah, sekarang kita masuk ke poin visi SMP Desa Putra. Diingat ya, visi itu cita-cita dan impian. Nah, sekarang kita masuk lihat visi SMP Desa Putra itu seperti apa. Dengarkan baik-baik. Visi SMP Desa Putra adalah lembaga pendidikan yang membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang bermutu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik berdasarkan iman Kristiani. Saya ulangi ya. Visi SMP Desa Putra adalah lembaga pendidikan yang membentuk manusia Indonesia seutuhnya, yang bermutu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik berdasarkan iman Kristiani. Nah, dari visi ini ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Nah, visi SMP Desa Putra berarti impian atau cita-cita SMP Desa Putra dalam mendidik murid-murid, nah termasuk anak-anak sekalian yang nanti akan bergabung bersama SMP Desa Putra. Di sini dikatakan membentuk manusia Indonesia seutuhnya, ya, itu adalah salah satu tujuannya, membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Nah, anak-anak yang mau belajar di SMP Desa Putra akan dibentuk. Nah, dibentuk apanya? Nah, pertama adalah otaknya. Tadi dikatakan kognitif, berkaitan dengan otak, kecerdasan, ya, memahami, mengerti, itu kita menggunakan akal sehat kita. Kemudian afektif itu berkaitan dengan emosi, rasa, bagaimana kita berempati dengan orang lain, melihat kesusahan kita mau membantu, itu berkaitan dengan perasaan dan emosi, mau menerima orang lain, seperti itu. Kemudian berkaitan dengan psikomotorik ini berkaitan dengan gerak. Nah, setelah kita belajar kognitif, otak kita pinter, rasa hati kita diolah dengan baik, kemudian mulai masuk ke tindakan. Nah, mungkin di sekolah, di SD dulu mungkin ada istilah praktek. Nah, ada teori, setelah kita memahami, lalu kita praktek. Nah, prakteknya itulah yang berkaitan dengan psikomotorik. Nah, itu tindakan yang saya lakukan. Kita belajar agama misalnya, harus saling mengasihi. Nah, nanti tindakannya seperti apa? Psikomotoriknya seperti apa? Nah, ketika kita melihat orang susah, kita membantu. Nah, itulah tindakannya. Itu secara umum. Kemudian lebih khusus lagi adalah ada kata iman Kristiani. Nah, ini yang penting ya. Jadi kita dibentuk, anak-anak dibentuk menjadi manusia yang utuh. Yang utuh itu jasmani dan rohani, ya. Kemudian bermutu secara kognitif, afektif, dan psikomotorik berdasarkan iman Kristiani. Ini sekolah Katolik, ya. Jadi ada kekasan mengarah kepada iman Kristiani. Tetapi jangan khawatir kalau anak-anak yang beragama non-Kristen, non-Katolik, ini sekedar pelajaran, ya, pengetahuan saja. Tidak akan mengubah iman kita, ya, iman anak-anak. Kalau misalnya anak-anak muslim ya,
tetap menjadi Muslim yang baik, Hindu tetap menjadi Hindu yang baik, atau Buddha tetap menjadi Buddha yang baik. Tetapi selama belajar di SMP Desa Putra, semua ikut belajar agama Katolik, agama Kristen, ya. Seperti itu. Itu visi SMP Desa Putra. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Kemudian kita lanjut ke misi. Masih ingat ya? Misi itu langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mencapai visi. Jadi apa saja yang saya lakukan? Nah, sama SMP Desa Putra juga harus melakukan sesuatu agar bisa mencapai visi yang tadi sudah dijelaskan di atas. Nah, berikut akan saya bacakan poin-poinnya misi SMP Budi Mulia Desa Putra. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Kristiani, iman, harapan, dan cinta kasih. Kemudian yang kedua, mengembangkan kehidupan beriman dan bermoral pada insan pendidikan SMP Budi Mulia Desa Putra melalui keteladanan hidup. Misi yang ketiga adalah berpihak kepada yang lemah. Ini berarti kalau anak-anak belajar di sini, kita harus saling memperhatikan, terutama yang paling membutuhkan, ya. Itu maksudnya. Lalu yang keempat, mengupayakan dan mencari pola-pola inovatif agar para insan pendidikan SMP Budi Mulia Desa Putra dapat menjadi manusia utuh yang berkembang secara optimal. Ingat ya, manusia utuh itu artinya secara jasmani dan rohani seimbang, ya. Itu. Yang berikut, misi yang berikut, menciptakan suasana keterbukaan dan kebersamaan dengan saling menghargai potensi masing-masing. Yang berikutnya lagi, bekerja sama dengan gereja, pemerintah, dan masyarakat. Kemudian, selanjutnya, menciptakan suasana kondusif untuk pembelajaran. Selanjutnya lagi, meningkatkan dan mendayagunakan fasilitas belajar. Dan terakhir adalah meningkatkan disiplin mengajar dan disiplin belajar. Itulah kira-kira visi dan misi SMP Desa Putra. Nah, semoga ini bisa dimengerti dan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Sebelum saya akhiri, saya mau minta maaf karena bila ada sesuatu yang mungkin kurang jelas karena kita tidak bertemu secara langsung, saya minta maaf. Ya, berdoa supaya pandemi cepat berakhir, kita juga cepat bertemu dan bertatap muka. Seperti itu saja anak-anak. Selamat pagi dan salam untuk keluarga di rumah. Ya.